Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Bismillah. Acara pembukaan Seminar Nasional tentang Hukum, Tantangan Dakwah dan Pendidikan Islam Menjawab Kompleksitas Hukum di Indonesia. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Taufik SHMH, advokat dan pakar hukum pidana sebagai narasumber seminar. Yang kami hormati Ustaz Ali Saman Hasan LCMA, Pembina Yayasan Al-Wafi Islamic Boarding School. Yang kami hormati Ustaz Murula Marzuk, Ketua Yayasan Al-Sudes Indonesia. Yang kami hormati Bapak Teguh Partono, Ketua LBH Asyid, beserta tim advokat dari LBH Asyid, para tamu undangan dan peserta seminar nasional tentang hukum yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'd. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, salam and salam always dedicated to all Prophet, especially Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to his family, his sahabah, and ummah at the judgment day. Para hadirin yang berbahagia, izinkan kami untuk membuka acara hari ini menjawab tantangan kompleksitas hukum di Indonesia yang akan diisi oleh Bapak Dr. Muhammad Taufik SHMH. Dengan segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah, serta keberkahannya untuk kita semua untuk dapat hadir dalam sebuah majelis yang sangat diberkahi Allah, dan mudah-mudahan menjadi sebuah solusi dakwah untuk kita semua. Dan tidak lupa salat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya insyaallah hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat hukum peserta seminar nasional, untuk memulai keberkahan kita hari ini, mari sama-sama kita membuka acara seminar kali ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fidi Dimas Aditya akan memandu acara pembukaan untuk kali ini. Yang pertama adalah pembacaan kalam ilahi, kemudian melantunkan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan dari Ketua LBH Asyid, sambutan sekaligus membuka acara Seminar Nasional tentang Hukum yang akan disampaikan oleh Ustaz Ali Saman Hasan LCMH. Lalu ada sesi seminar Tantangan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Menjawab Kompleksitas Hukum di Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Taufik SHMH. Lalu dilanjutkan dengan seminar sesi kedua, yaitu Forum Group Discussion, yaitu diskusi tentang menjawab kompleksitas hukum di Indonesia sampai dengan pukul 12. Lalu kita istirahat dan salat. Terus selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hariswa. Kepada Ustadz Adi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا
العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih jazakumullah khair kepada Ustaz Adi Hariswan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran kepada kita semua. Bahwasanya inti dari ayat tadi yang dibacakan adalah kita harus bersama-sama untuk memajukan dakwah Islam ini agar tidak terpecah belah, insyaallah. Baik, untuk selanjutnya melantunkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Teguh Partono SH sebagai Ketua LBH Asyid. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Al-Wafi Ustadz Ali Saman LCM MA, yang terhormat Ketua Yayasan Al-Wafi Ustadz Nurullah, yang terhormat Bapak Muhammad Taufik, Dr. Muhammad Taufik SHMH selaku advokat dan pakar hukum pidana, rekan-rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Asyid yang kami cintai, para hadirin beserta seminar nasional yang kami sayangi dari berbagai lembaga pendidikan atau lembaga dakwah. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari para supporter atau sponsor, terutama dari Yayasan Al-Wafi, yang kedua dari Yayasan Al-Andalus atau yang mewakilinya, kemudian dari Minhajus Sahabat, kemudian dari Mat Aisyah dan Pesantren Al-Maktub, dan tak lupa juga mewakili dari Puldapi yang diwakili oleh Ustadz Basuni selaku Kepala Kantor Sekretariat Puldapi. Terima kasih sudah hadir, Ustadz. Nah, hari ini saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta yang mungkin dari berbagai lembaga pendidikan dan dakwah.
Insya Allah adalah kali pertama atau yang pertama kali dari LBH Hashim itu akan menyelenggarakan seminar-seminar yang mungkin kita jadwalkan dalam setahun misalnya 3 atau 4 kali. Nah kali ini ada di Al-Wafi, mungkin nanti di kesempatan berikutnya ada di mahat-mahat lain yang mungkin secara bergilir bagaimana usulan dari pembina LBH Hashim Ustaz Ali Saman LCMA. Dan kalau sekarang dengan tema adalah tantangan dakwah dan pendidikan Islam, menjawab kompleksitas hukum di Indonesia. Mudah-mudahan tema ini mengena, artinya memang bisa menjawab mungkin kegelisahan dari para peserta hari ini. Nah, mudah-mudahan dari Pak Muhammad Taufik bisa memberikan materi yang bagus dan menjawab apa-apa yang selama ini menjadi kegundahan dari para lembaga. Nah, dapat kami sampaikan ini Pak Muhammad Taufik bahwa LBH Hashim ini adalah nama lengkapnya LBH Hashim Sunnah Mulia. Ini didirikan atas prakarsa dari beberapa lembaga, antara lain dari Pundapi, dari Kombatpol, dari Pak Kaji, dari Hafia, satu lagi dari Al-Irsad. Nah, maksud dan tujuan didirikannya LBH Hashim ini memang karena ternyata selama ini banyak terjadi persekusi atau masalah-masalah hukum yang ada di lingkungan lembaga pendidikan dakwah. Nah, selama ini kadang-kadang ketika ada masalah itu kita bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Memang ada beberapa lawyer yang kita kenal, cuma itu ternyata nggak cukup karena memang harus ditangani oleh satu lembaga bantuan hukum. Nah, beberapa yang sudah kita berikan bantuan hukum, antara lain ada beberapa lembaga, contohnya salah satunya yang ada di NTB, Yayasan As-Sunnah, terkait dengan kasus yang menimpa di sana. Kemudian secara personal juga kita memberikan bantuan hukum kepada salah satu yayasan di Papua, di Bekasi, di Bintaro, kemudian di Aceh. Ya, alhamdulillah ini memang kita belum maksimal bisa memberikan bantuan hukum, paling tidak ini sudah bisa memberikan sedikitlah bantuan. Nah, ke depan ini kita berharap bisa memberikan kontribusi kepada lembaga-lembaga dakwah dan pendidikan yang terutama yang terkait apabila ada sesuatu persoalan. Nah, terakhir ini mungkin kalau boleh kita angkat beberapa kasus-kasus yang sering dihadapi oleh lembaga dakwah dan pendidikan adalah soal-soal perizinan, soal-soal yang terkait materi dakwah, soal-soal terkait misalnya keberadaan masjid-masjid yang kadang-kadang dipersulit untuk perizinannya, kemudian izin-izin lembaga-lembaga dakwah dan pendidikan, antara lain misalnya terkait dengan izin-izin operasional. Nah, mungkin nanti bisa diberikan pencerahan, edukasi. Mohon berkenan Pak Taufik untuk menyampaikan itu, dan mudah-mudahan ini bisa ada manfaat bagi kita semuanya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan supaya berhemat waktu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah kepada Pak Teguh Partono SH selaku Ketua LBH Hashim. Untuk selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara seminar nasional kita ketua hari ini kepada Ustaz Ali Saman Hasan LCMA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari ini
Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman dan Islam, sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di Al-Wafi dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat serta salam kepada junjungan kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan hidayah, nur, sehingga kita bisa berada di atas dinul Islam sampai akhir hayat kita. Saudara-saudara, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi, dan ana ucapkan jazakumullah khairan. Yang pertama kepada Yayasan Al-Wafi Islamic Boarding School, tuanya Ustaz Marullah yang menggerakkan semua jajarannya untuk melaksanakan acara ini. Kemudian juga LBH Asim yang juga ikut andil luar biasa merencanakan pertemuan ini. Kemudian dari pihak Pembatpol yang juga menggerakkan anak buahnya, anggotanya untuk mengadakan acara seperti ini. Dan juga Ustadz Basuni sebagai Sekjen Puldapi yang juga ingin semua anggotanya itu hadir, dan alhamdulillah sudah hadir dalam pertemuan kali ini. Dan juga semua yang mensponsori atau yang mensupport kegiatan ini, yaitu mereka kita namakan Dewan Pendiri daripada LBH Asim ini. Yang mendirikan LBH Asim ini salah satunya adalah Pesantren Al-Andalus, ya, Ustadz Nurdin Abud, kemudian Pesantren Aisyah Ustadz Dr. Edi Suwanto, Pesantren Minhajus Sahabah Ustadz Atep, dan juga pesantren-pesantren yang lainnya yang pada waktu itu pada tanggal di bulan Januari kalau tidak salah, saya lupa tanggalnya, itu mereka berkumpul mendirikan LBH Asim ini. Dan dalam waktu yang relatif singkat sudah banyak menangani masalah-masalah dakwah dan pendidikan, khususnya di kalangan Puldapi, ya, Pesantren As-Sunnah di Lombok, kemudian sampai terakhir yang bukan anggota Puldapi pun juga dilayani. Ini merupakan bukti bahwasanya lembaga itu alat, ya, tapi ukhuwah Islamiyah itu harus tetap kita jaga, ya, siapapun orangnya, selama dia mendirikan dan memperjuangkan dakwah yang mulia ini, dakwah sunnah wal jamaah ala manhajin nubuwah, itu kita support dan kita bantu. Saudara-saudara hadirin, jazakumullah khairan yang telah hadir dari berbagai macam yayasan, baik itu dari lembaga Puldapi, lembaga Pembatpol, bahkan ada juga yang belum menjadi anggota Puldapi, belum menjadi anggota Pembatpol, ada juga dari lembaga-lembaga yang lainnya. Silahkan, monggo hadir di dalam acara-acara yang kita adakan ini, insyaallah. Acara ini adalah acara yang pertama, insyaallah. Nanti mungkin ada acara-acara yang lainnya. Sampai insyaallah nanti kami rencanakan akan mengontak pesantren yang siap menjadi tuan rumah, ya. Karena ini acara ini terus berlanjut, bukan hanya masalah yang kita bahas ini saja, masalah yang lainnya pun juga kami akan adakan, insyaallah. Salah satunya mungkin bulan depan ada kita kedatangan Ustadz Musyarik, Ustadz Dr. Abdul Karim Al-Haili, ya. Fadhal Ustadz ini. Nah, ini pembinanya juga, ini pendirinya. Fadhal Ustadz. Sini ya. Dr. Abdul Karim Al-Haili, ya. Kemudian nanti juga ada kemarin permintaan dari Al-Qasim, yakni Dr. Al-Musyaitih sama Al-Muslih, ya. Kemudian juga ada beberapa dokter lain seperti Al-Ghamidi, ya, yang dan juga ada pakar-pakar yang lainnya akan didatangkan oleh
lembaga ASIM ini seperti Rafli Harun dan lain sebagainya. Ini tujuannya apa? Kumpulnya lembaga-lembaga pendidikan dan dakwah ini supaya melahirkan rekomendasi yang nyata dan mudah diaplikasikan langsung untuk lembaganya. Jadi terasa manfaatnya. Oh, anak ikut seminar nasional ini, ternyata ada faedahnya, ada feedbacknya untuk kita, ada benefitnya untuk kita. Apalagi sekarang ini nanti akan diterapkan sama Dr. Muhammad Taufik, luar biasa. Tadi kita ngobrol sambil makan ketupat. Ini beliau ini masya Allah pengalamannya luar biasa. Ini harus diketahui. Kita ini kan selama ini kan kita ini belajarnya Quran hadis ya, ngaji. Nah ini sekarang sekali-kali kita ngaji politik ini kan. Ini politik bukan dalam artian politik praktis, politik bagaimana kita hidup di negara ini supaya lembaga kita itu tetap jalan, pesantren kita tetap jalan dan lain sebagainya. Insya Allah apa yang disampaikan beliau dan antum tolong usulkan nanti apa yang mesti dilakukan oleh lembaga-lembaga ini. Kita berharap di setiap pesantren itu seperti nasihat beliau, lahir lembaga-lembaga bantuan hukum. Kan antum banyak SH di lembaga-lembaga antum ini. Kenapa tidak di-upgrade jadi advokat? Ya kan? Kenapa? Ya. Kenapa kita tidak memiliki para advokat sehingga kalau ustadznya bermasalah dipanggil advokatnya dulu yang maju, jangan ustadznya suruh ngajar, yang berhantam, yang perang di lapangan ngadepin hukum itu ya biar orang-orang yang punya spesialisasi di sana, orang berkompeten di sana. Kalau ustadz mengajar duduk di masjid di kelas, kita tidak perlu ngurusi kayak gitu-gitu. Ya. Bagaimana rasanya seorang di BAP 6 jam, 8 jam, 10 jam yang tadinya katakan iya, tidak jadi iya. Kenapa? Karena tidak punya background hukum. Bagaimana menghadapi lika-liku orang ditanya dan lain sebagainya ini. Dan juga bagaimana lika-liku orang belum punya izin. Ya, kita ini alhamdulillah dari 2013 kami sudah berjibaku itu mengeluarkan izin yang di Andalus, izin yang di di tempat-tempat yang lain ya, di tempat-tempat yang lain sampai izin di sini itu bagaimana susahnya gitu kan. Kalau yang belum punya izin itu harus belajar juga bagaimana cara mengeluarkan izin di sekolah. Maka saya nyatakan bahwa saya seminar tentang hukum, tantangan dakwah dan pendidikan Islam menjawab kompleksitas hukum di Indonesia adalah sebuah keharusan yang harus diikuti oleh setiap lembaga pendidikan dan dakwah. Dan kita adalah orangnya, kita adalah subjeknya, kita adalah pelakunya, bukan orang lain yang melakukan. Kalau antum tidak mengerti masalah ini, maka rugi antum. Seminar-seminar seperti ini harus kita adakan di pesantren-pesantren kita. Dan saya senang sekali kalau seandainya nanti ada pesantren selain Al-Wafi yang ingin menjadi tuan rumah, sehingga nanti kita akan datangkan pakar-pakar hukum yang lainnya menjawab tantangan dakwah dan pendidikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka seminar nasional tentang hukum, tantangan dakwah dan pendidikan Islam menjawab kompleksitas hukum di Indonesia dengan pembicara Dr. Muhammad Taufik SHMH kami buka dengan resmi, dan silahkan antum beristifadah, mengambil faedah, mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita langsung ke sesi seminar yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Taufik SHMH, advokat dan pakar hukum pidana, yang insya Allah akan memberikan paparannya pada sesi 1 dan akan dimoderatori oleh Bapak Ari Hadi. Kepada beliau dipersilakan untuk naik ke panggung. Bapak Dr. Muhammad Taufik dipersilakan. Baik, ya sebelum kami serahkan ke moderator, ini boleh di sisi ya. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita kali ini adalah seminar nasional tentang hukum, tantangan dakwah dan pendidikan Islam menjawab kompleksitas hukum di Indonesia. Alhamdulillah selamat datang Pak Dr. Muhammad Taufik SHMH. Beliau ini cukup terkenal juga, ada podcastnya Bapak Ibu semuanya. Silakan mungkin sambil iseng gitu kan, buka YouTube aja gitu kan, Dr. Muhammad Taufik, insya Allah ada. Dan banyak sekali pencerahan-pencerahan hukum dari beliau. Dan alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum dimulai, mungkin alangkah baiknya kami sampaikan juga kurikulum vitae dari Dr. Muhammad Taufik SHMH. Mohon izin, Dok. Beliau lahir di Surakarta 24 September 1964. Dan ternyata memang nggak jauh juga nih, tadi ngobrol-ngobrol gitu kan, itu nggak jauh juga dari kampung istri kami seperti itu ya. Terus kemudian advokat sejak tahun 1993, dosen tetap Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Alamat beliau di Jalan Kaum nomor 1 Sondakan Laweyan Surakarta, dekat Pasar Laweyan mungkin ya. Oke, terus kemudian alamat kantor di MT Law Firm, Jalan Mungkin Sidi nomor 52 Banjarsari Surakarta. Nomor teleponnya nanti di sana ada ya. Terus kemudian websitenya ada di lawfirmmtp.com. Pendidikan beliau tahun 78 lulus Sekolah Dasar Negeri 11 Surakarta. Tahun 1981 lulus SMP Negeri 9 Surakarta di Surakarta. Tahun 1984 lulus SMA Negeri 3 Surakarta di Surakarta. Tahun 1991 lulus Sarjana Hukum UNS Surakarta di Surakarta. Kemudian tahun 2002 beliau lulus Magister Hukum STIH Jakarta di Jakarta. Terus kemudian tahun 2013 beliau lulus Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta di Surakarta. Dan pengalaman beliau cukup banyak ya. Ada beberapa mungkin bisa disebutkan di sini adalah pengalaman luar negeri. Beliau beasiswa Corporate Government dari METI Tokyo Jepang tahun 2008. Terus short course environmental law di Beijing dan Shanghai tahun 2009. Pertemuan advokat Asia Tenggara di Kuching, Sarawak, Malaysia tahun 2010. Short course waris Islam di Madinah, Masya Allah luar biasa ya. Terus kemudian short course waris Islam di Madinah tahun 2012. Short course juga penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Hatyai, Thailand tahun 2013. Pengalaman mengajar, beliau mengajar juga di Universitas Sultan Agung Semarang tahun 2020 sampai dengan sekarang. Sebelumnya beliau mengajar juga di Universitas Jana Badra Yogyakarta. Sebelumnya sempat juga mengajar di Universitas Juanda Bogor. Sebelumnya mengajar juga beliau di Universitas Semarang Surakarta sampai dengan tahun 2020. Dan sebelumnya juga beliau mengajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, cukup banyak kurikulum beliau. Ada juga beliau punya medsos ya. Medsosnya itu cukup banyak juga nih. Ada di Instagram Muhammad.Taufik.Advokat atau MTP Law Firm. Terus kemudian di YouTube-nya beliau juga ada Muhammad Taufik and Partners Law Firm. Terus kemudian juga cukup banyak, ada TikTok juga nih ternyata ya, di MTP Law Firm. Ya, bisa dibaca Bapak Ibu semuanya, asatidz semuanya yang ada di handsbook sekalian seperti itu. Tapi mungkin tanpa memperpanjang waktu, kita persilakan kepada Dr. Muhammad Taufik untuk menyampaikan materinya. Kita bisa diskusi nanti setelah materi, dan tadi juga kalau misalkan ada case-case tertentu juga nanti kita bisa diskusi juga. Terus kemudian nanti kita bisa ambil juga kesimpulan-kesimpulan yang tadi juga disampaikan juga oleh Ustaz Ali, rekomendasi atau apapun bentuknya setelah forum group discussion. Kepada Dr. Muhammad Taufik dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini luar biasa, satu kehormatan saya hadir di sini ya.
Saya tadi masuk pesantrennya sangat indah, besar dan modern. Ya maaf, memang Islam itu harus progresif ya. Nanti di sesi ini bukan hanya sekedar seminar, saya juga akan berikan tips-tips. Oh, ini lebih jelas ya. Nanti saya akan berikan tips-tips begitu. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat ya Ustadz Ali Saman Hasan LCMA selaku Ketua Dewan Pembina, yang kami hormati Ustadz Marullah selaku Ketua Yayasan Al-Wafi Islamic Boarding School, kemudian sahabat saya Pak Teguh Ketua LBAC, juga Ustadz Dr. Edi pimpinan pesantren Aisyah, dan semua ustadz serta segenap hadirin. Ada banyak hal yang harus saya sampaikan di sini. Yang pertama kita mesti bedakan dulu berpolitik dan berpolitik praktis. Berpolitik itu satu keharusan. Kita hadir di sini berseminar, kita memilih seminar dengan tema itu namanya sudah berpolitik. Nanti saya juga akan deskripsikan apakah benar membicarakan SARA itu hal yang tabu ya. Jadi harus bisa dibedakan antara bicara SARA dan mempertentangkan SARA. Ada satu hal menarik ketika negara ini masih jualan Islamofobia ya. Ini masih jualan. Saya hobinya naik motor, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Jadi saya kemana-mana suka naik motor, Pak. Nanti saya ke Banyuwangi naik motor, Pak. Iya. Nah, saya ingin yang hadir di sini pondok pesantren itu juga punya akun medsos. Karena ini tantangan zaman. Jangan dikira Rasulullah ketika dakwah tidak pakai gambar, ya pakai gambar, pakai diagram dan seterusnya. Nah, kita juga ke sana sekarang, ya. Harus punya medsos. Sama ketika kita di tahun 70-an, 80 diteriakan jargon Islam yes, politik no. Akhirnya yang masuk di dunia politik anggota DPR-nya ya sebagian maling ya. Jadi kalau saya ngajar di pesantren, mohon maaf, doa masuk kamar mandi, doa masuk kantor polisi sama doa masuk gedung DPR sama ya. Bismillahirrahmanirrahim minal khubusi wal khaba'is. Kalau yang ngomong saya silakan, kalau mau ditangkap ya tak praktekin. Bener nggak? Banyak anggota DPR tergelincir karena perempuan. Kan perempuan temannya kamar mandi kan gitu. Ya, di pengadilan baru saja mohon maaf hakim cemen ya, terima uang ratusan juta padahal gajinya dengan fasilitas itu sudah luar biasa. Ya. Nah, ini antum semua harus punya nih tahap koleksi. Kalau tidak ada insya Allah saya kirim, Bang ya. Saya kirim beberapa yang masih ada. Ini buku-buku karya kami itu harus dimiliki. Ada itu buku-buku yang judulnya Densus versus Terorisme Negara. Nah, kalau saya boleh mengatakan tindakan teroris itu bisa diatasnamakan negara kalau negara membiarkan. Jadi ketika ada orang tidak bersalah ditangkap di jalan tol seperti KM50, negara membiarkan, itu namanya terorisme bagi negara ya. Kalau Sambo dan anak buahnya dibiarkan, itu terorisme bagi negara. Kenapa? Karena dia pejabat negara, dibiayai negara, tapi melakukan tindakan teroris. Nah, itu buku-buku yang lain masih banyak. Nah, saya juga ingin sampaikan di buku yang terbaru, berperkara di pengadilan tanpa pengacara. Saya ingin sampaikan, antum semua yang ada di sini bisa berperkara di pengadilan, tidak harus menjadi lawyer karena membutuhkan waktu yang lama. Harus sarjana hukum dulu ya. Kemudian habis itu mengambil kursus PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Tetapi dengan membaca buku itu kita bisa prakteknya. Prakteknya sedikit saja. Kalau nanti semuanya praktek, Pak Teguh sama saya sama Ustaz tadi nggak ada tempat nanti. Ya nanti kita sama beliau nggak ada tempat nih, sama Ustaz Firman. Advokat juga ya Ustaz ya. Masya Allah luar biasa ya. Semalam ada advokat ketangkep ya Ustaz ya, ditangkap itu sama hakim. Masya Allah hakim, subhanallah hakim agung kok masih terima uang receh, padahal gajinya sudah 70 juta, fasilitas ini itu sekitar 100-an yang diterimanya ya. Tapi kalau
nafsu serakah ya berapapun nggak cukup ya. Gitu. Nah itu buku-buku yang harus dimiliki pondok pesantren ya. Karena pondok pesantren kenapa ditakuti? Ada 3 alasan penting ya pondok pesantren itu ditakuti. Satu, pondok pesantren itu menciptakan kader seorang pemimpin. Pak Hasyim Asy'ari itu juga asalnya pesantren. Amin Rais asalnya pesantren, betul ya? Kemudian Din Samsudin dan semua tokoh, baik pergerakan di tahun 45 ya, tahun 66, tahun 80, tahun 90-an itu semua tokoh-tokoh itu berasal dari pesantren. Kalau dulu kita diajarkan Islam yes, politik no, sekarang Islam yes, politik yes. Ya. Nah, jadi kalau besok kalau pilpres kita tetap berpolitik, tapi pilihnya siapa? Pilih yang memperjuangkan ajaran Islam, gitu aja. Boleh-boleh saja, jangan sampai pemilu kita nggak punya calon, Pak. Ya, nggak punya calon, KTP pun nggak punya, susah kan begitu. Nggak boleh bisa seperti itu. Ya, harus itu kita jadi nanti sambil berjalan aja, itu tidak perlu tidak perlu dicatat. Untuk akun YouTube, memang kalau ngajar non sewu, saya mohon maaf karena saya orang Jawa, bahasa saya banyak memakai bahasa Jawa, dan insya Allah para ustadz di sini juga paham ya. Jadi kenapa pondok pesantren itu ditakuti, dimunculkan kemudian intoleran, radikal? Ya karena pesantren itu tidak dimiliki oleh pendidikan konservatif yang lain. Perguruan tinggi tidak punya konsep pesantren. Pesantren itu sekaligus melahirkan pemimpin, melahirkan entrepreneur, dan yang ketiga pasti menghasilkan orang-orang ahli surga. Itu pesantren, deskripsi pesantren. Pertanyaannya, kenapa dimusuhi? Bayangkan kalau pesantren punya santri 10.000, pertanyaannya itu pengadaan pakaian, pengadaan bahan pokok dari mana tuh? Kalau pesantren ini dikelola secara profesional, maka dia akan menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang sangat dasar. Karena itu sangat ditakuti, ya, sangat ditakuti bukan hanya Belanda. Sekarang ini juga ada Belanda, tapi Belanda hitam itu. Jauh lebih bahaya Belanda hitam daripada Belanda yang makannya roti sama keju. Karena Belanda sekarang ini makannya aspal juga gitu ya. Makannya aspal, makannya bantuan pondok pesantren juga dimakan kan begitu. Beasiswa dimakan itu. Ya, itu bedanya di situ. Kenapa pertanyaannya? Karena di semua pendidikan itu memerlukan agama sebagai sumber nilai dan semangat di dalam membentuk generasi berkarakter dan unggul. Perguruan tinggi kami itu mencantumkan tagline ya, sarjana khairul ummah. Jadi begitu sudah sampai ke situ tarafnya. Dan kita memang harus begitu ya. Tunjukkan muslim pakai jubah, wah tapi keren, pergi ke mall tidak masalah, jangan minder, kita harus bangga. Borong aja semua di situ menunjukkan kalau kita ini hidup di alam modern ya. Itulah yang harus kita tunjukkan. Jadi kita tunjukkan di depan orang kita ini muslim, kita ini cerdas, dan kita pemberani. Kenapa pemberani? Karena memang pesantren melahirkan 3 itu, melahirkan seorang kader pemimpin, melahirkan ahli ekonomi, dan yang pasti insya Allah ahli surga ya. Jadi kalau orang pondok ya kemudian memusuhi pondok, patut dipertanyakan itu mesti ngajinya di pondok makan itu dulu ya, bukan di pondok pesantren ya. Kemudian pesantren ini sebenarnya kalau kita jujur sudah ada sejak zaman dulu, dan ketika kita bicara pesantren kita juga jangan lupa di Aceh Monasab. Kenapa Aceh itu paling terakhir ditunjukkan Belanda? Karena kekuatan pesantren. Di seluruh wilayah Indonesia mereka sudah dijajah, terakhir itu Aceh. Kalau saya berpikir di dalam peristiwa tsunami kemarin itu Barat berperan dalam artian sekaligus kristenisasi, dia memberikan bantuan, tapi sekaligus juga dia mendirikan yayasan atau lembaga-lembaga Kristen di sana, dan akhirnya berdiri beberapa gereja. Jadi kalau kita dari sekarang sudah belajar politik, kita akan paham ya.
Satu ketika kita diajak kerjasama atau kita berhibah, kita pertanyakan dulu hibahnya ini ada konsekuensi politik atau tidak, hibahnya itu dari mana. Kenapa saya harus sampaikan itu? Karena pondok itu entitasnya badan hukum. Jadi kalau badan hukum satu ketika berbuat salah, muncul gagasan, dan itu sudah dimunculkan di mana-mana kan, pondok pesantren itu akan ditutup. Betul kan? Pasti yang tutup tidak pernah belajar di pondok pesantren. Kenapa? Karena sesungguhnya persoalannya bukan persoalan, karena sesungguhnya pesantren itu ini ya ditakutinya karena fungsi dakwahnya dan pemberdayaannya. Oleh karena itu berbagai cara dimunculkan stigma itu stempel. Jadi saya sangat bangga ketika kita memulai dengan tadi selain qiraah, kita juga adakan lagu Indonesia Raya, karena Pondok Al-Mumin juga sudah begitu kan. Pondok Al-Mumin itu sudah ngaji, sudah mengibarkan bendera juga ya. Nggak apa-apa kita seperti itu, orang PKI saja juga mengibarkan bendera merah putih kok nyanyinya Indonesia Raya ya. Tapi silanya cuma satu, sila gotong royong ya. Jadi kalau mau jujur sekarang ini sebenarnya kita masuk fase negara kapitalis komunis kalau kita mau jujur. Jadi sudah saatnya lah sekarang lembaga pendidikan Islam itu harus sejajar ya, dan tidak perlu takut terkontaminasi paham radikal. Kalau sebagai seorang muslim yang baik, dia harus radikal, ramah, didik, dan berakal. Jadi kalau kita muslim, kita berani juga karena kita berakal, kita menolak juga karena kita berakal. Betul nggak? Jadi memang saya mohon maaf ini cerita sedikit. Saya dulu mengajar di Universitas Juanda Bogor di Jalan Tol Ciawi itu yang ramai padat itu. Saya di situ 4 tahun 2 bulan. Saya ngajar di UNS dan di beberapa tempat. Dan kenapa saya pindah dari UNS ke Uni Sulatan? Karena saya di UNS tidak diberikan jam ngajar. Saya dicap sebagai dosen radikal. Ya. Tetapi ketika saya pindah ke Universitas Islam Sultan Agung, ketua yayasan, ketua dewan pembinanya senang. Ternyata diam-diam sebelum saya ngajar, beliau itu sudah jadi follower di YouTube saya kan. Wah, ini Pak Taufik yang sering di YouTube. Alhamdulillah kita kedatangan orang radikal gitu kan. Jadi memang harus radikal. Pertanyaan saya, radikal itu melanggar hukum atau tidak? Tidak. Kalau kita nyolong, ini narasumbernya untuk bisa gitu ya. Sudah ya. Jadi pertanyaannya, jangan takut kita disebut radikal. Sebagai muslim kita harus radikal. Kalau tidak radikal nanti kita Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Itu bicara apa? Itu nasnya dari mana? Ya, sejarahnya dari mana? Supaya jabatan itu tidak copot, dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi ditambahin salam kebajikan, Namo Buddhaya. Ngapain? Tunjukkan identitas kita. Muslim itu ya Assalamualaikum, atau kita mengucapkan selamat, udah itu selesai. Gak perlu dikompromi, nanti lama-lama dikompromi. Sudah begitu jadi bupati, gak apa-apa. Apem dilempar-lempar, masih ada tak ya? Bangun jembatan pakai kepala sapi, bawa ke pondok dimasak, enak itu kalau kepala sapi itu. Karena pengalaman saya pondok itu jagonya tak? Bukan saya nyindir satu ketika sini dimasakkan kepala sapi, bukan tak. Tapi kalau dimasakkan ya alhamdulillah wa syukurillah. Pernah saya datang di satu pondok, saya kaget, kok ini kepala kambing, ternyata enak kepala kambing di bisa satu-satu, makan satu-satu. Jadi jangan takut dicap radikal, jangan takut dicap intoleran. Seorang muslim sejati dia harus radikal. Kita berani karena kita punya akal, kita menolak juga karena kita punya akal. Oh hilang ya tadi? Oh enggak, ya. Jadi pada saatnya sekarang karena kita sudah masuk digital mobile system ya. Kalau kita tidak mau kreatif, maka saya mohon maaf, di sini sudah punya channel YouTube belum, Pak? Sudah ya, alhamdulillah harus punya.
nanti suatu ketika podcast dengan saya. Kalau saya podcastnya kan dengan Refli Harun. Subscribe-nya sudah 2,3 juta, yang nonton rata-rata di atas 100.000. Nah suatu ketika kalau saya dengan pesantren di share kemana-mana kan bagus juga ya tadi ya. Mungkin nanti ada, nggak usah lama-lama sih. Sekarang kecenderungannya ya antara 30 sampai 40 menit ya. Kita harus punya itu. Karena kalau tidak nanti kita salah kalah sama Gus Samsudin. Mohon maaf ya, saya kalau misi ya begini, tak kalau ngajar ya begini. Saya ngajar di Pondok Darus Syahadah, itu tempatnya di lereng Gunung Merapi itu ya. Yang dulu sering dituduh pusatnya teroris. Nah, sekarang seperti yang beliau sampaikan, kalau ada panggilan atau undangan polisi itu jangan keburu datang. Nanti saya jelaskan bedanya undangan sama panggilan ya. Jangan setiap ada surat dari polisi terus buru-buru datang ya. Kita mesti tanya dulu kapasitasnya apa ya. Nah, kalau saya berpendidikan modern, dapat beasiswa beberapa kali, tapi saya menyekolahkan anak saya semua ke pondok pesantren. Anak sulung saya alumnus doktor, ya. Anak nomor 2 itu alumnusnya pesantrennya Ustadz Abu Bakar Al-Mumin. Nah, ini anak ketiga ini makin susah. Pesantrennya pesantren Insan Cendekia. Yang keempat ini susah masuk pesantren karena pandemi. Dia SD kelas 4 kena pandemi, sekarang saya masukkan pesantren susah. Mainannya HP terus itu kan. Saya bingung juga. Kalau saya kerasi beda, saya anak tentara, saya dikerasi, dididik supaya pintar. Kalau saya didik anak saya keras, dia akan melawan saya kalau sekarang. Makanya saya sedang mencari cara bagaimana ya saya suruh belajar ngaji, tetapi tidak harus boarding gitu kan. Ya. Nah, jadi kalau saya pribadi meyakini pondok pesantren itu pendidikan yang paling bagus. Dia seorang pemimpin, dia seorang wirausahawan, dan yang pasti dia insya Allah dididik untuk menjadi ahli surga ya. Karena pada dasarnya kita semua dulu kan berasal dari surga, harus kembali ke surga ya. Yang tidak kembali ke surga kan Abu Janda ya. Dan Adi Armando. Ini kayaknya hobinya nonton YouTube semua juga ini. Alhamdulillah. Hah? Nyambung ya Mas Agus, makanya nyambung semua. Nanti mesti subscribe channel saya ya. Bukan promosi, dakwah itu isinya dakwah. Saya dibilang keras, ya biarin. Kalau negara ini baik, tidak mungkin kita keras. Betul nggak? Kalau negara baik itu tidak perlu ada komisi yudisial, tidak perlu ada komisi pemberantasan korupsi. Adanya komisi-komisi itu kan bahasa Indonesianya kan kepanitiaan. Artinya sifatnya sementara itu. Nanti kalau negara ini baik ya, nggak perlu ada komisi. Jadi nggak apa-apa. Kita memang posisinya harus keras ya. Kesimpulannya sebelum adanya PMA Undang-Undang 18 2009 ya, bagaimana pesantren itu harus memiliki kesetaraan ya. Jadi kita tidak boleh yang dulu di kolom pengisian UMPTN ujian masuk perguruan tinggi negeri itu kan selalu ada pondok pesantren dan sebagainya. Itu yang harus kita perjuangkan. Salah satu memperjuangkannya harus berpolitik dengan berpolitik praktis dua hal yang berbeda. Berpolitik praktis itu menjadi anggota partai politik. Berpolitik itu adalah mengisi kemerdekaan. Jadi bedanya di situ. Kalau berpolitik praktis kita tentu tidak bisa kalau ngurus partai itu adanya cuma dua ya, fitnah ya. Fitnah sama fitnah. Nanti kita baru duduk besok digugat ya. Kalau hari ini kita tidak jadi pengurus, besok bikin tandingan ya. Tapi kita tetap berpolitik, harus berdiskusi seperti ini, membuat akun YouTube aktif di dalam kegiatan bantuan hukum, itu kegiatan-kegiatan politik yang undang-undang menjamin. Tetapi berpolitik praktis itu ketika kita harus masuk partai politik. Tetapi kita menjatuhkan pilihan politik itu harus. Jadi jangan berpikir kalau golput itu meruntuhkan negara, salah. Golput itu data kita ini dipakai
untuk memenangkan yang curang ya, karena Indonesia ini negara kepulauan ya, tapi yang orang asing hebat itu pemilu belum selesai hasilnya sudah diketahui ya. Nah, Amerika itu negaranya modern, butuh waktu 1 minggu. Nah, Indonesia ini pulaunya 77.000, belum selesai pemilu hasilnya sudah diketahui. Karena apa? Karena santri-santri pondok pada tidak ikut nyoblos masalahnya. Besok jangan seperti itu, nggak boleh. Itu hak politik kita, Pak. Yang dulu yang memperjuangkan kita sehingga mengusir Belanda kan kakek nenek kita, tuan guru ya, para asatid gitu. Masa sekarang kita biarkan, ya? Jadi oleh karena itu perilaku-perilaku tersebut menyebabkan pelanggaran hukum yang tidak sesuai dengan norma dan berdasarkan kekhasan. Saya juga ingin sampaikan, Islam itu agama modern. Hukum yang kita anut sekarang ini adalah hukum positif. Hukum positif itu hukum yang selalu berpihak kepada penguasa. Ya, kita punya KUHP itu bukan KUHP sendiri, tapi terjemahan dari Wetboek van Strafrecht. Jadi undang-undang ini dulu undang-undang Belanda. Kalau penjajah membuat undang-undang kira-kira menguntungkan dirinya atau menguntungkan yang dijajah? Menguntungkan dirinya. Jadi wajar kalau kita selama ini kalah. Maka tidak ada salahnya satu ketika pesantren itu di dalam forum kecil bikin fokus group discussion, merancang RUU pendidikan yang berwajah Islam. Kalau Anda berharap banyak kepada Pak Menteri ini nggak bisa. Ini kan Pak Menteri ini kan Menteri Pulsa ya. Dia jadi menteri kan karena jualan pulsa Gojek itu. Jadi tidak punya visi apalagi bicara tentang pendidikan. Bicara pendidikan, pendidikan itu kan etika, ya. Masa pesantren dihapus, tidak masuk bagian dari sistem pendidikan nasional. Padahal dari presiden ke presiden, dari undang-undang ke undang-undang, pesantren itu bagian dari sistem pendidikan nasional. Mohon maaf, kita mau jujur, sekolah negeri dengan swasta banyak mana? Banyak swasta, dan swasta bisa ada di semua pulau. Kalau tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah, tidak ada Al-Irsyad, persis tidak mungkin pendidikan berkembang seperti sekarang. Betul apa betul? Jadi itu ahistoris, berpikir yang anti sejarah. Itulah manipulasi, ya. Karena apa? Karena mereka takut kalau pondok pesantren tadi berkembang besar kan tidak mungkin mereka beli ke Indomaret. Betul ya tadi ya? Mereka memproduksi sendiri kaos gitu, ya. Bikin sarung sendiri, memang harusnya seperti itu. Tapi di negara ini kalau kita bicara konstitusi kita Undang-Undang 45, sokok guna ekonomi itu adalah koperasi. Tapi koperasi di negara kita ini kalau misalkan kita datang ke sekolah, tempatnya mesti di belakang dekat WC koperasinya. Di kantor polisi ya dekat masjid tapi kotor begitu, ya. Karena cuma bagi sepatu. Harusnya memang seperti itu, harusnya dikembalikan kepada orangnya. Pesantren ini harus menjadi satu percontohan, mendidik mereka menjadi seorang entrepreneur. Salah satunya adalah kalau di India dulu ada Jawaharlal Nehru itu melakukan gerakan Swadesi, memakai baju, memakai celana buatan sendiri. Mudah-mudahan nanti insya Allah kita bisa lakukan itu ya. Nah, luar biasa itu, nanti penjahit luar kalah itu kalau kita sudah bikin, semua kita bikin sendiri. Nah ini ngomong-ngomong seragamnya ini dari mana kita? Bukan saya kok nggak dikasih seragam nggak gitu, saya biar seragamnya seperti ini. Saya tidak kemana-mana, saya ada di mana-mana. Ya ya. Kalau saya kalau ngajar seperti ini ya orang jadi ketawa, betah itu mahasiswa saya, ya. Ya, jadi kita harus konsep pendidikan kita ini pendidikan yang berkeadilan. Kenapa harus kata-kata keadilan? Karena adil itu tujuan kita bernegara. Sama juga kita masuk perguruan tinggi, kalau pesantren tidak diberikan tempat, namanya kan tidak adil. Jadi saya ingin tanya, yang benar menegakkan hukum dan keadilan atau menegakkan hukum dalam rangka meraih keadilan? Saya ingin tanya, yang benar bagaimana deskripsinya?
menegakkan hukum dan keadilan atau menegakkan hukum dalam rangka meraih keadilan. Nah, jadi kalau ada yang mengucap mari kita tegakkan hukum dan keadilan, itu nonsens. Tidak mungkin, karena antara hukum dan keadilan selalu bertolak belakang. Maka yang benar menegakkan hukum dalam rangka meraih keadilan. Rusaknya negara ini karena keadilan di bawah hukum. Hukum di atasnya lagi kekuasaan. Harusnya di atasnya itu adalah keadilan, ya. Kenapa saya mengatakan menegakkan hukum dalam rangka meraih keadilan? Agar semua yang kita lakukan ini memang benar-benar tujuannya keadilan. Kenapa konsepnya kalau kita dapat surat panggilan dari polisi itu selalu bunyinya pro justisia? Itu berarti kan demi keadilan. Hakim memutus itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ada yang berpikiran kenapa di pengadilan itu sekarang munculnya menang kalah? Yang benar pengadilan itu bukan menang kalah, tetapi benar salah. Saya ingin berdebat, tolong dicari putusan, ada nggak putusan yang menyebut ya Ustadz Firman dan yang lain-lainnya berprofesi pengacara, Ustadz Teguh, ada nggak pengadilan itu yang bunyinya A dimenangkan, B dikalahkan? Nggak ada. Itu konsep kapitalis, karena kita berprinsip di pengadilan harus menang dan ada yang dikalahkan, maka akhirnya konsep yang tadinya keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa diganti keadilan berdasarkan keuangan yang Maha Kuasa. Gitu. Ya kan? Benar apa nggak kira-kira? Iya, harusnya nggak ada daftar perkara di pengadilan bayar. Kenapa? Namanya saja pengadilan negeri kok. Berarti mereka itu aparatur negara, mereka digaji, dapat remunerasi, ya? Jadi konsepnya sudah salah. Jadi kita yang dari pondok ketika berjuang dengan alasan apapun adalah menegakkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa kita, ya tauhid kan begitu. Itu konsep jangan. Saya takut nanti satu ketika itu diganti kan. Bisa loh. Ini komunis ini kan sudah terang-terangan mengatakan, ada video viral beredar, komunis jaya, bener nggak? Nanti satu ketika, jadi ketika negara ini dibuat, undang-undang dibuat tentang kekuasaan kehakiman, sudah mencantumkan setiap pengadilan putusannya harus mencantumkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jangan sampai dirubah demi keadilan, demi keuangan yang Maha Kuasa. Kalau seperti itu nanti yang masuk Sambo nanti, ya. Bayangkan ini, itu kan ada praktek disparitas. Masa perkara 340 itu itu pembunuhan ancamannya mati, ya. 338 itu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang. Masa tidak ditahan? Nah, kira-kira apa? Rahasia apa kenapa istrinya Sambo tidak ditahan? Kenapa? Bukan rahasianya, itu fulus itu implikasinya. Itu karena dia masih mengelola keuangan. Benar nggak? Karena sampai hari ini pemerintah tidak pernah melikuidasi yang namanya Satgasus. Ya, nanti antum cari di channel YouTube itu Satgasus. Saya akan menginginkan Satgasus itu dilakukan legal audit. Siapa yang merintah, pekerjaannya apa, juga dilakukan financial audit. Karena kita negara. Polisi itu seperti pondok pesantren, entitas yang berbadan hukum, punya kewajiban hukum. Ya, kalau kita bicara konstitusi, polisi itu bisa dibubarkan, karena badan hukum bisa dibubarkan. Mau tahu buktinya? Kenapa FPI dibubarkan? Kenapa HTI dibubarkan? Jadi semua entitas yang berbadan hukum bisa dibubarkan. Karena itu pondok pesantren memang sudah saatnya memiliki tim advokasi yang tangguh. Ya, silakan. Jadi ketika kita harus bedakan dulu, ketika dapat surat dari polisi itu undangan atau panggilan. Kalau undangan itu namanya klarifikasi, itu tidak perlu dihadiri. Namanya klarifikasi, tidak punya akibat hukum apapun. Ya, antum semua tidak datang pun tidak masalah. Namanya klarifikasi. Baru kalau itu panggilan, itu punya konsekuensi hukum. Kalau 2 kali tidak datang, panggilan ketiga dijemput paksa, bukan ditahan. Ya. Dan kita juga harus bisa bedakan
pengertian ditangkap dan ditahan itu dua hal yang berbeda. Kalau ditangkap itu orang disuruh datang ke kantor polisi 1 kali 24 jam tidak boleh pulang, tapi tidak di dalam sel. Kalau ditahan itu orang dimasukkan ke sel untuk minimal waktu 20 hari. Nah, itu ya. Jadi kalau kita bicara pondok pesantren di Indonesia bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tapi berperan juga sebagai lembaga keagamaan yang menjadi basis perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan terhadap keilmuan, ya, penelitian, dan kita sekaligus juga harus menjadi lembaga pelatihan, lembaga pengembangan masyarakat. Jadi tidak ada salahnya kalau struktur pesantren pun nanti diperlebar, ya. Ada lembaga pelatihan, lembaga pengembangan kemasyarakatan, ya, sekaligus ini simpul budaya, ya. Karena itu kerangka kualifikasi dan kompetensi harus menyandingkan, mensetarakan dan mengintegrasikan berbagai ilmu, ya. Karena sekarang IAIN pun atau sekolah atau Universitas Islam Negeri itu sudah ada juga mata kuliah hukum. Nah, tidak ada salahnya suatu ketika pondok pesantren juga mulai mengkaji hukum progresif dan hukum positif. Bedanya apa hukum positif dan hukum progresif? Hukum positif itu kalau kita berurusan dengan negara melanggar hukum, semua persoalan kita diambil oleh negara. Saya memberikan satu contoh KM 50. KM 50 ini kan jelas kedoliman besar. Saya berani menyebut itu terorisme negara. Kenapa? Karena pelakunya yang nembak itu negara. Tapi apa yang terjadi karena kita memakai hukum positif? Wakil dari korban diwakili oleh jaksa, betul ya? Kemudian mereka yang menghukum hakim, yang memeriksa polisi. Jadi yang melakukan penembakan polisi, yang memeriksa polisi. Peran keluarga korban apa? Enggak ada. Itulah hukum positif. Pertanyaan berikutnya, karena hukum positif itu semua perkara pidana diambil oleh negara lewat polisi, lewat jaksa, lewat hakim, sehingga apapun yang mereka putus maka sudah dianggap berdasar hukum. Hukum Islam itu progresif. Bedanya di mana? Kewajiban menghukum itu ada di korban. Negara ini hanya menjalankan amanat korban, benar nggak? Kalau korban sudah damai, selesai, tidak perlu ditunaikan. Ya, kalau korban damai tapi dengan cara diganti diam. Ya, kalau tidak terima keduanya dijalankan eksekusi. Kalau paham hukum positif itu ketika sudah di tangan polisi selesai. Misalkan suatu ketika kita ini korban pemukulan, yang mukul itu anaknya orang kaya. Ada lapor kalau sudah ditangani polisi, ternyata kemudian polisi mengatakan ini penganiayaan ringan, apa yang bisa kita lakukan? Nggak bisa kan? Kalau hukum modern, jaksa, polisi, hakim, hukumannya harus mengikuti dari ahli warisnya. Itulah hebatnya hukum progresif dan itulah Islam, ya. Jadi nanti pondok pesantren ini punya gagasan seperti itu, ya. Lalu ini yang paling menarik, nah ini. Tapi sebelum ditutup saya ingin sampaikan, ya. Saya ingin sampaikan perbedaannya SARA. Selama ini kita selalu dininabubukan, ditakut-takuti hantu namanya SARA. Tidak boleh bicara SARA. SARA apa sih SARA? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Pertanyaan saya, benar nggak itu konsep SARA bahwa kita tidak boleh bicara SARA? Benar nggak? Salah. Yang benar apa? Yang tidak boleh itu mempertentangkan. Kalau satu ketika kita ini ada di Tarutung, di daerah di situ banyak non-muslimnya, kita masuk rumah makan, boleh nggak kita tanya, ini rumah makannya muslim apa enggak? Apakah seperti itu SARA? SARA, tapi itu tidak dilarang dan itu benar. Kita masuk di Bali, Bali itu kan ada lawan, hampir semua masakannya ada babi dan pokoknya segala hal bisa. Atau kita masuk di Minahasa, Tomohon, di mana orang bisa makan apapun, daging apapun bisa dimakan. Kita tanya, ini halal atau haram? Itu sudah SARA.
Karena sara itu apa? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita datang di satu tempat, ternyata itu Nasrani semua, kita tanya, di sini musolanya di mana atau tempat sholatnya di mana? Itu sudah sara. Kita tanya agama kamu apa, itu sudah sara. Sara itu tidak dilarang, harus. Karena itu identitas, tetapi sara itu menjadi soal ketika kita mempertentangkan. Kenapa orang Toraja itu dikuburnya di pohon? Itu jadi masalah, Wah. Terus kita upload dengan bahasa-bahasa yang tidak sepakat, itu salah. Tetapi kalau kita tanya ini rumah makan ini halal atau haram, itu salah, tetapi tidak dilarang. Tetapi kalau mempertentangkan kenapa agama ini Tuhannya 3, kenapa agama ini Tuhannya, itu yang dipertentangkan. Jadi mulai hari ini dirubah cara pandang kita. Bicara sara tidak dilarang, mempertentangkan sara itu dilarang. Kalau kata Ustadz Pak Taufik, itu kan ajaran kita lakum dinukum waliyatin, ya seperti itulah sara itu. Lakum dinukum waliyatin, keyakinan kamu apa, keyakinan saya apa. Jadi insya Allah sudah banyak perbendaharaan. Sudah jelas Bapak-Bapak? Jelas? Ya kalau jelas saya minta seminarnya ditutup, selesai saya pulang. Demikian yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.